رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر مبارك، والذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, perputaran waktu terasa begitu cepat sehingga tidak terasa bulan Ramadan pada tahun ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita telah memasuki hari yang kedua. Tentu saja kita menyambut dan memasuki Ramadan ini dengan perasaan yang senang. Oleh karena itu, setiap kali Ramadan datang, maka kita sebagai orang beriman, sebagai muslim sejati, hendaknya kita menunjukkan kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Kenapa kita harus bergembira dengan datangnya Ramadan ini? Karena bulan Ramadan ini memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan kalaulah kita tahu dan kita sadari betapa keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan ini, maka tentu kita menginginkan agar setiap bulan itu dijadikan oleh Allah sebagai bulan Ramadan. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa para penghuni kubur apabila bulan Ramadan telah tiba, maka tidak ada yang paling mereka inginkan kecuali untuk dikembalikan ke dunia, untuk bertemu dengan bulan Ramadan walaupun hanya sesaat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, maka kita yang diberi kesempatan oleh Allah, yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan yang mulia ini, maka mari kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu apakah bulan Ramadan ini merupakan bulan Ramadan yang terakhir untuk kita. Tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita masih bisa bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Maka dari itu, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka mari kita maksimalkan dengan melakukan ibadah-ibadah Ramadan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu amalan yang sangat diperintahkan dan dianjurkan dan telah dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW untuk kita lakukan dan kita perbanyak pada bulan Ramadan adalah bersedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, afdalus shadaqati shadaqatan fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Dan di antara sedekah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang hendaknya kita perbanyak pada bulan Ramadan adalah bersedekah dengan memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man fattara sha'iman falahu ajru min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'un. Siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Subhanallah. Ini adalah merupakan karunia kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, di mana
Walaupun bulan Ramadan itu mungkin hanya terdiri dari 29 hari atau 30 hari saja, tapi kita bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita bisa mendapatkan pahala puasa 330 hari. Bagaimana caranya? Yaitu kita memberikan buka puasa setiap hari 10 orang. Di samping kita juga berpuasa. Apalagi jamaah, kalau kita memberikan setiap hari 100 orang, kita memberikan makanan buka puasa kepada 100 orang setiap hari, berarti dalam 30 hari kita mendapatkan pahala puasa 3030 hari. Hadirin berbahagia, maka pantas kalau umat-umat terdahulu itu iri kepada kita, iri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umurnya pendek, amalannya sedikit, tapi Masya Allah ternyata pahalanya begitu banyak. Bahkan bisa mengalahkan pahala orang-orang yang terdahulu yang umurnya ribuan tahun, ratusan tahun. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, bahwa orang yang memberikan buka puasa akan mendapatkan pahala seperti orang yang diberi buka itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Semakin banyak kita beri, maka semakin banyak kita dapatkan. Dan keutamaan ini tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja, tidak dikhususkan untuk orang-orang kaya saja. Maka Rasul mengatakan man. Kata man ini mencakup siapapun orangnya, mau dia kaya, mau dia miskin. Dan juga makanan, minuman yang diberikan juga tidak dikhususkan. Makanan apapun yang kita mampu berikan, bahkan minuman aqua gelas pun, kalau itu yang kita mampu, maka juga akan dihitung, akan mendapatkan keutamaan ini. Maka mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak poin ibadah kita di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada memberikan buka puasa adalah akan mendapatkan doa dari para malaikat di setiap saat di bulan Ramadan ini. Bahkan akan didoakan oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man fattara sha'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin, shallat alaihi malaikatu fi sa'ati syahrul Ramadan wa shalla alaihi Jibril Lailatul Qadar." Siapapun orang yang memberikan makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa dari makanan dan minuman yang halal, maka dia akan didoakan oleh para malaikat pada saat-saat Ramadan, waktu-waktu Ramadan, dan malaikat Jibril akan mendoakannya pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada keutamaan memberikan makan ini adalah akan mengantarkan seseorang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akan disiapkan surga atau kamar khusus dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati ghuraf." Sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar, tura butuniha min zuhuriha wa zuhuriha min butuniha, yang mana kamar-kamar itu bisa dilihat dari luarnya dan dari luarnya bisa dilihat dari dalamnya. Bagian luarnya bisa dilihat dari dalamnya. Faqama Arabiun faqal, "Liman hiya ya Rasulullah?" Ketika Rasulullah menyampaikan tentang surga, kamar-kamar yang ada dalam surga ini yang begitu indahnya, begitu mewahnya, begitu megahnya, maka seorang Arab Badui berdiri dan bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Untuk apa, siapakah kamar-kamar ini diperuntukkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Liman atobal kalam wa at'amat ta'am wa adama siyam wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam."
Ketika Rasulullah ditanya tentang kamar-kamar yang begitu indah di dalam surga ini oleh seorang Arab Badui, maka Rasulullah katakan, liman atobal kalam. Surga itu dipersiapkan, diperuntukkan yang pertama kepada orang yang senantiasa berkata benar, senantiasa berkata jujur, senantiasa mengendalikan lisannya untuk tidak mengucapkan kata-kata kecuali kata-kata itu benar. Yang kedua, wa ta'amat ta'am. Kamar-kamar yang indah itu diperuntukkan, disediakan untuk orang-orang yang memberi makan. Dan yang ketiga kata Rasulullah adalah wa adamas syam. Kamar-kamar yang indah itu di dalam surga itu dipersiapkan, diperuntukkan untuk orang-orang yang senantiasa berpuasa. Dan yang keempat adalah wa man shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam. Orang yang mendirikan salat karena Allah Subhanahu wa taala di malam hari pada saat manusia tertidur. Dia senantiasa mendirikan salat lain, salat tahajud.